Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yovisa, NIM 18104166664, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Tujuan budaya dan perspektif internasional dalam pengujian terhadap faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keberagaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda, pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keberagaman konsumen pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda lintas budaya sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Sudut pandang pemasar global menekankan pada kemiripan-kemiripan konsumen di seluruh dunia dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keberagaman konsumen di negara yang berbeda, serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitifikasi terhadap kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap untuk membuat bentuk pemasaran yang spesifik di setiap negara yang mereka tuju. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru seperti global, yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, lokal dan global. Usia Uni Eropa. Untuk membentuk sebuah pasar tunggal, memberi arti khusus bagi tantangan ini pemasaran global dan lokal. Kesepakatan pasar bebas Amerika Utara yang saat ini terdiri dari negara USA, Kanada, Meksiko menyediakan akses pasar bebas terhadap lebih dari 400 miliar konsumen. Asosiasi negara-negara Asia Tenggara yang sedang berkembang membentuk wilayah pasar bebas ASEAN untuk mempromosikan perdagangan regional mereka. Banyak perusahaan yang mengembangkan berbagai strategi untuk mengambil manfaat dari pasar bebas yang ada ini serta beragam kesempatan ekonomi lain yang sedang berkembang. Starbucks telah membuka sebuah toko di dalam kota terlarang di Beijing, China, dan MTV Network telah membentuk kerjasama dengan Japan Media untuk membangun saluran TV musik 24 jam berbahasa Jepang yang baru. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh dunia cenderung gemar mencoba produk-produk asing yang terkenal di tempat yang jauh dan berbeda. Memperoleh ekspor dari kultur lain.
Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka, tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan berpindahan mereka yang ke negara berbeda. Sebagai tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka dengan film asing, teater, seni, dan artefak, dan yang paling pasti dari pengamatan mereka terhadap produk yang berbeda dan tidak familiar di kultur mereka sendiri. Kategori tambahan tersebut di atas seringkali digunakan oleh pemasar untuk mencari dan mengembangkan pasar mereka dengan membawa produk-produk baru, layanan, cara, ide, dan pengalaman kepada konsumen potensial yang berada di negara yang berbeda serta memiliki sudut pandang budaya yang berbeda. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Secara umum, banyak konsumen menghubungkan Prancis dengan anggur, mode busana dan parfum, serta berbagai produk kecantikan yang lain. Italia dengan pasta, perancang busana, furnitur, sepatu, dan mobil sport. Jepang dengan kamera dan konsumen elektronik. Dan Jerman dengan mobil alat-alat perkakas dan permesinan. Terlebih lagi, konsumen cenderung mempunyai sikap atau kegemaran bahwa barang tertentu harus dibuat di negara tertentu. Sikap ini bisa berdampak positif, negatif, atau netral, tergantung pada persepsi atau pengalaman. Sebagai contoh, seorang konsumen pada suatu negara mungkin akan memberi nilai positif bagi suatu produk yang dibuat di negara lain. Contohnya, konsumen Amerika kelas atas akan beranggapan bahwa sebuah tas tangan Prada Italia atau sebuah jam Rolex Swiss adalah investasi yang berharga. Berlawanan dengan konsumen lain yang mungkin akan berpengaruh secara negatif ketika dia mengetahui DVD player yang sedang dia pertimbangkan untuk dibeli dibuat di negara yang tidak dapat diasosiasikan dengan barang elektronik yang bagus seperti DVD player yang dibuat di Italia. Efek negara asal seperti ini berpengaruh pada bagaimana konsumen meranking kualitas dan merek mana yang akhirnya mereka pilih. Walaupun demikian, penelitian terbaru mengatakan bahwa ketika motivasi membeli mereka sedang tinggi dan ketika model spesifik produk tersebut sedang mereka evaluasi, seperti menolak serangkaian produk yang dibuat negara tertentu. Penilaian mendasar konsumen akan informasi negara asal mungkin agak berkurang. Sebagai tambahan terhadap persepsi tentang pemikiran suatu produk berdasarkan negara pembuatnya adalah bahwa beberapa konsumen mungkin menghentikan pembelian suatu produk dari negara tertentu disebabkan oleh perasaan benci mereka terhadap negara tersebut. Sebuah penelitian tentang isu ini menemukan bahwa konsumen yang animositinya, perasaan bencinya, tingkat di RRC, memiliki lebih sedikit produk Jepang daripada konsumen yang animositinya rendah. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menjajah sebagian wilayah Cina. Meskipun beberapa konsumen Cina mungkin memutuskan bahwa Sony adalah merek berkualitas tertinggi atau persepsi dari produk itu sendiri mungkin sangat positif. Mereka walau orang Amerika umumnya dapat menerima produk-produk yang dibuat oleh negara lain. Meskipun pada akhir dasawarsa 80-an ada konsumen yang lebih menyukai Honda yang dibuat di Jepang daripada model yang sama tetapi dibuat di USA. Tetapi saat ini umumnya mereka bersikap
asal itu Honda, tidak masalah dimanapun produk itu dibuat. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan, jika kepercayaan, nilai, dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Misalnya, strategi pemasaran di Indonesia yang berbudaya kolektif, dengan extended family, dan masih menunjang adat istiadat akan berbeda dengan strategi pemasaran di Amerika Serikat yang berbudaya individualis, dengan nuclear family, dan terbuka terhadap perubahan. Peraturan dan kebijakan yang berbeda menuntut pelaku pasar untuk berhati-hati dalam mendesain suatu strategi. Efek waktu. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life, yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko, dan keakuratan jam publik menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30. Pace of life tercepat ditempat oleh Switzerland dan yang terlambat diduduki oleh Meksiko. Strategi pemasaran di negara-negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya, restoran Pizza Hut di Switzerland harus menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global, terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur dengan pendapatan per kapita 500 US dollar dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan perluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah. Dengan percaya bila sebuah produk disukai oleh konsumen lokal atau domestik, kemudian semua orang akan menyukainya. Sudut pandang yang bias ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjualan jadi menyebar. Untuk mengatasi pandangan yang sempit dan miopik kultural, pelaku pasar harus melakukan acculturation proses. Mereka harus mempelajari yang relevan tentang kegunaan dan penggunaan potensial produk mereka di negara-negara asing yang menjadi target pemasaran. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda untuk penjual. Pertama, penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka nilai-nilai, kepercayaan, dan adat istiadat dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka.
Kedua, untuk mendapatkan penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya, sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contohnya, di Saudi Arabia tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya. Dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluarkan. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah terjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran. Di USA, 5 atau 7 poin skala mungkin sesuai, tetapi di negara lain 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan. Lebih jauh lagi fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon. Tersedia atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara-negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensial dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjualan yang akan menghasilkan data yang berguna. Peneliti harus ingat bahwa perbedaan budaya dapat membuat metodologi penelitian yang standar menjadi tidak sesuai. Strategi alternatif multinasional, global versus lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip, dan dibakukannya standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Exxon telah mengeluarkan 150 juta dolar untuk mempromosikan produknya. Dan perusahaan menginginkan sebuah advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama, tanpa memperhatikan di mana 100 negara di dunia advertisement itu akan muncul. Jelasnya, penjual lain merasa perbedaan antara konsumen dari berbagai negara adalah terlalu jauh untuk mengizinkan strategi penjualan yang baku. Dalam prakteknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah untuk memutuskan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai sebagai strategi segmentasi atau menggunakan rintangan nasional sebagai strategi segmentasi. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjual produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah word branding strategi. Contohnya Gillette, Estée Lauder, Unilever, dan Plaid. Juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Pemasaran global yang adaptif. Dalam membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai-nilai khusus kebudayaan. McDonald's adalah contoh perusahaan yang mencoba untuk melakorisir iklannya di tiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, dengan cara membuat perusahaan lokal. Contohnya, Ronald McDonald telah berganti nama menjadi Donald McDonald di Jepang karena bahasa Jepang tidak mengandung bunyi R. Sebagai tambahan, menu McDonald di Jepang telah dilokalisir dengan memasukkan menu sup jagung dan milkshake teh hijau. Di Swedia, McDonald mengembangkan bungkus baru menggunakan ilustrasi dengan ukiran kayu dan desain yang lembut.
untuk menarik minat konsumen di negara itu, di mana orang di negara itu memiliki cita rasa yang tinggi terhadap makanan dan menyukai kegiatan di luar ruangan. Beberapa perusahaan menggunakan beberapa kombinasi strategi, misalnya Unilever, Playtech, dan Black & Decker, telah menambah strategi global mereka dengan mengesahkan produk mereka secara lokal dalam mengambil pendekatan yang adaptif. Pembuat iklan global dengan pengetahuan tentang perbedaan kebudayaan dapat membuat pesan tambahan yang efektif untuk menyesuaikan dengan pemasaran lokal. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Appetizer asing di China menemukan bahwa 11% perusahaan menggunakan global strategi, 12% menggunakan lokal strategi, dan hampir 77% menggunakan strategi kombinasi. Dari 7 komponen periklanan yang telah dipelajari, bahasa lokal untuk memadukan dengan budaya lokal telah disadari sebagai hal yang paling penting. Hal penting lainnya ialah atribut produk lokal, model, warna iklan, humor, background, pemandangan, dan musik. Segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau lokal marketing. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values market segment, yaitu 1. Striver, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan material adalah suatu yang sangat penting. 2. Default, mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, kepatuhan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergabung dengan media dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. 3. Altruis, extroversion, suka masalah-masalah sosial dan penyebabnya, biasanya berpendidikan baik, usia-usia lebih tua antara umur 44, dan kebanyakan wanita, Rusia dan Amerika Latin. 4. Intimate, people fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan, terdapat di England, Hungary, Belanda, dan US. 5. Fun seeker, grup paling muda, menyukai sesuatu yang menarik, petualangan, kesenangan, terlihat lebih menarik, menghabiskan waktu di bar dan restoran, suka akan media elektronik, gaya hidup global, khususnya musik. 6. Kreativis, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar. Konsumer terbesar pada media seperti buku, majalah, dan koran. Menyukai barang yang menggunakan PC dan surfing di web. Kesalahan marketing, kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak marketers yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di suatu negara dan di negara lain serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk. Marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Marketers Amerika yang menjual produk makanan di Jepang seringnya menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Contoh lain, perusahaan besar sereal, Kellogg, perusahaan menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan yang cross-kultur dalam ekspansi internasionalnya. Sudah dipelajari dengan hati-hati perbedaan antara orang Irlandia yang mengkonsumsi sereal paling banyak dengan orang Prancis.
Italia, dan Yunani yang sarapannya tidak memasukkan sereal. Untuk mengatasi masalah jebakan budaya seperti itu, maka marketers harus memastikan dengan teliti apakah karakteristik fisik produk mereka bisa diterima di pasar baru atau tidak. Warna juga merupakan variabel yang penting dalam pasar internasional, karena satu warna yang sama sering memiliki arti yang berbeda di budaya-budaya yang berbeda. Contohnya, warna biru di Belanda artinya hangat, di Iran berarti kematian, di Swedia berkonotasi dingin, di India berarti kemurnian. Hal ini menjadi penting karena warna produk dan kemasan harus memberikan arti yang tepat di negara di mana produk tersebut dipasarkan. Masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumer di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan target masyarakatnya. Contohnya, perusahaan 7-Up sukses dengan tema Uncola di pasar US. Menjadi tidak tepat bagi banyak pasar asing karena hal itu tidak dialih bahasakan dengan baik, dengan bahasa setempat. Belajar kesalahan dengan lebih cepat. Perusahaan multinasional seperti P&G dan Ford sekarang bekerja keras menjadi respektif pada nilai dan rasa yang khusus pada pasar lokal. Tindakan cepatnya adalah menarik sponsorship-nya pada program TV di beberapa negara ketika seks dan kekerasan pada TV show tersebut dinilai terlalu keras atau berat. Nama produk dan kalimat promosi juga bisa menyebabkan suatu masalah bagi marketers internasional. Kata clock di Cina terdengar seperti kata kematian. Copper Roulette Nopal tidak terjual dengan baik di Amerika Latin karena di Spanyol kata Nopa berarti tidak berlari. Masalah harga dan distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumer tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar yang lebih populer di US dan negara kaya lainnya. Juga harus diingatkan bahwa pandangan Amerika dengan harga murah bisa dipandang tidak sama di negara lain. Contohnya, US fast food franchise yang beroperasi di Meksiko seperti McDonald's, Burger King, Wendy's dinilai fast food kelas mahal di Meksiko. Sistem distribusi tradisional Jepang berbeda dengan sistem US. Hubungan yang kompleks terjadi antara perusahaan manufaktur Jepang, distributor, dan retailernya. Contohnya membutuhkan waktu 24 tahun bagi Jepang dari saat US mengenalnya Apple. Sampai Apple tersebut benar-benar mencapai pasar saat konsumer Jepang bisa membelinya. Karena itu, marketers harus dapat membedakan saluran distribusi mereka di berbagai bangsa. Kesimpulannya, dengan banyaknya perbedaan sekarang antara sesama penduduk di negara mudah untuk mengerti bahwa perbedaan yang besar mungkin terjadi di antara penduduk di negara yang berbeda. Mempunyai budaya, valu, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mereka harus mengerti persamaan dan perbedaan yang relevan yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Ketika konsumen membuat keputusan pembelian, mereka tampak menyadari negara-negara asli tempat barang yang mereka beli dihasilkan. Konsumen seringkali punya perlakuan khusus untuk bahkan preferensi untuk produk yang dibuat di negara tertentu. Efek negara asli ini mempengaruhi bagaimana konsumen menilai kualitas dan terkadang merek yang pada akhirnya mereka pilih. Untuk beberapa pedagang internasional, akulturasi adalah dual proses. Beberapa masalah yang terjadi dalam analisis lintas budaya terdiri dari perbedaan bahasa, pola konsumsi,
kebutuhan penggunaan produk, kondisi sosial ekonomi, kondisi pemasaran, dan kesempatan penelitian pasar. Ada kebutuhan mendesak untuk analisis lintas budaya yang konseptual dan sistematis dalam karakteristik psikologi, sosial, dan budaya mengenai kebiasaan mengkonsumsi dari konsumen asing. Analisis ini akan mengidentifikasi meningkatnya kesempatan pemasaran yang akan menguntungkan perdagangan internasional dan konsumen target mereka. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan untuk waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.